Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian dengan NIM 612012232233 dengan kelas RA16 Manajemen. Saya akan menjelaskan materi pertama ini, mengulas secara mendalam mengenai sikap dan kepuasan kerja dalam konteks organisasi yang merupakan dua aspek penting dan dalam memahami perilaku individu yang di tempat kerja. Sifat kerja didefinisikan sebagai kecenderungan individu untuk merespon secara konsisten terhadap aspek-aspek tertentu dalam lingkungan kerja yang mencakup tiga komponen utama: kognitif, keyakinan atau pandangan seseorang terhadap pekerjaan, efektif, perasaan atau emosi yang dirasakan terhadap pekerjaan dan perilaku. Kecenderungan untuk bertindak dalam cenderung menghasilkan perilaku yang mendukung untuk organisasi, sementara sikap negatif dapat mengganggu kinerja dan hubungan kerja. Sementara itu, kepuasan kerja merupakan hasil evaluasi individu terhadap pengalaman kerja yang dirasakan menyenangkan atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja meliputi kondisi fisik dan sosial di tempat kerja, sistem dan kompensasi, hubungan dengan atasan dan rekan kerja, kejelasan peran, serta kesempatan untuk berkembang dipromosikan sikap dan kepuasan. Kerja memiliki pengaruh langsung terhadap berbagai aspek penting dalam organisasi seperti tingkat produktivitas, motivasi kerja, komitmen, tingkat absensi dan pergantian karyawan, turnover. Karyawan yang puas cenderung bekerja lebih efektif, menunjukkan keterlibatan tinggi dan memiliki niat untuk bertahan di perusahaan dalam jangka panjang. Sebaiknya ketidakpuasan dapat menyebabkan stres, konflik kerja, bahkan pengunduran diri. Untuk itu, organisasi perlu menerapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan sikap dan kepuasan kerja, seperti menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung, memberikan kompetensi dan insentif yang jelas, membangun komunikasi yang terbuka antara pemimpin dan staf, memberikan pengembangan karir, serta menerapkan gaya kepemimpinan yang adil, transparan dan partisipasi, dengan menciptakan kondisi kerja yang mendukung dan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Organisasi tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga memperkuat stabilitas dan gaya saing perusahaan. Pemahaman yang baik terhadap sikap dan kepuasan kerja menjadi kunci dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif dalam suatu organisasi. Materi selanjutnya, mengulas secara mendalam mengenai perilaku keorganisasian, yaitu kajian ilmiah dan sistemasi terhadap bagaimana individu dan kelompok bertindak dalam suatu organisasi, serta bagaimana tindakan tersebut mempengaruhi aktivitas organisasi secara keseluruhan. Perilaku keorganisasian memiliki posisi penting dalam dunia manajemen modern karena berkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan harmonisasi dalam lingkungan kerja. Dalam makalah ini dijelaskan bahwa perilaku keorganisasian mencakup tiga tingkatan utama analisis, yaitu tingkat individu, kelompok, dan organisasi, di mana masing-masing memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Pada tingkat individu, perilaku dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepribadian, persepsi, nilai sikap, motivasi, emosi, dan pembelajaran. Kepribadian dan persepsi seseorang terhadap lingkungan kerjanya dapat sangat mempengaruhi cara mereka menyikapi tugas,
tekanan, dan interaksi pekerjaan akan mendorong motivasi dan produktivitas, sedangkan sikap negatif dapat menurunkan semangat dan menimbulkan konflik. Di sisi lain, pada tingkat kelompok dan interaksi sosial, komunikasi, pengambilan keputusan kolektif, dinamika kelompok sangat penting. Kelompok kerja yang penting efektif memerlukan koordinasi kerja sama dengan komunikasi yang sehat serta kemampuan dalam mengelola konflik dan menjaga kesatuan tim. Kepemimpinan yang efektif, baik formal maupun informal, juga menjadi penentu dalam pembentukan tim. Pembentukan iklim kerja yang kondusif. Selanjutnya, pada tingkat organisasi, aspek struktural dan budaya organisasi menjadi fokus utama. Struktur organisasi menentukan pembagian tugas, wewenang yang membentuk perilaku kolektif. Selain itu, perubahan organisasi yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal seperti kemajuan teknologi, globalisasi, atau pergeseran pasar membutuhkan adaptasi perilaku dan strategi manajemen yang tepat agar organisasi juga menentukan kepentingannya. Pendapatan multidisipliner dalam memahami perilaku organisasi dengan mengintegrasikan teori dan konsep dari ilmu manajemen. Pemahaman yang mendalam tentang perilaku keorganisasian dalam membantu manajer dan mengembangkan strategi manajemen sumber daya manusia yang aktif. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, membangun organisasi yang berorientasi pada inovasi dan keberlanjutan. Oleh karena itu, perilaku keorganisasian bukan hanya teori abstrak, tetapi merupakan alat praktis yang sangat vital dalam mendesain, mengelola, dan mengembangkan organisasi modern secara menyeluruh dan berkelanjutan. Materi selanjutnya, memahami kerja tim. Materi ini memberikan pembelajaran yang mendalam dan struktur mengenai esensi, dinamika, serta tantangan yang meletak dalam kerja tim yang tidak hanya menjadi fondasi penting dalam manajemen organisasi modern, tetapi juga merupakan replikasi dari interaksi sosial yang kompleks dan berorientasi pada tujuan kolektif. Kerja tim didefinisikan bukan sekedar sekelompok orang yang bekerja bersama, melainkan sebagai sistem kerja kolaboratif yang mengandalkan integrasi keahlian, peran dan tanggung jawab individu untuk mencapai hasil yang lebih efektif dibandingkan kerja individu. Di dalam tim efektif tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknik masing-masing anggota, tetap juga oleh kualitas komunikasi, tingkat kepercayaan, kemampuan penyelesaian konflik, secara konstruksi, serta jauh mana setiap individu memiliki komitmen terhadap visi dan misi bersama. Materi ini membahas bahwa pembentukan kerja tim yang solid melalui tahapan-tahapan penting: forming, konflik, dan perbedaan. Norming, penyesuaian dan kesepahaman; forming, produktivitas maksimal; hingga adjourning, pembubaran tim. Bahwa kerja adalah proses dinamasi yang memerlukan pengelolaan psikologis, emosional, dan struktur secara tepat. Setiap tahapan ini anggota tim kepemimpinan yang mengambil keputusan strategis. Pemimpin tim berperan serta sebagai pengarah, fasilitator, dan motivator yang tidak hanya mengelola pekerjaan, tetapi juga hubungan antar anggota tim. Untuk memisahkan sinergi tetap terjaga dalam kerja tim, diperlukan pula pembagian tugas yang profesional serta fleksibilitas dan menghadapi perubahan keterampilan seperti empati, kemampuan mendengarkan, dan keterbukaan terhadap perbedaan menjadi elemen penting menjaga harmoni kerja tim. Selain itu, kerja tim
yang berhasil akan mampu menghasilkan keputusan yang lebih matang, solusi yang lebih kreatif, dan peningkatan efisiensi secara keseluruhan karena adanya kontribusi perspektif yang beragam. Materi ini juga menekankan bahwa tim yang efektif merupakan hasil kerja budaya organisasi yang mendukung kolaborasi. Perbedaannya individu dan pencapaian bersama, bukan kompetensi internal yang konservatif, dan demikian memahami kerja tim secara menyeluruh bukan hanya penting dalam konteks operasional organisasi. Materi ini menyajikan pembahasan yang mengenai perilaku organisasi, yaitu studi sistemasi mengenai bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi mempengaruhi perilaku dalam konteks organisasi dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas. Perilaku organisasi merupakan bidang multidisipliner yang menggabungkan teori dan konsep dan psikologis, sosiologis, antropologi, serta ilmu manajemen sehingga mampu memberikan pemahaman yang utuh berperilaku dalam struktur sosial formal seperti organisasi. Dalam materi ini, dalam organisasi sangat mempengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti kepribadian, persepsi, sikap, nilai-nilai, mempengaruhi secara individu merespons tugas. Materi selanjutnya masih berkaitan, yaitu kepemimpinan juga menjadi fokus utama dalam perilaku organisasi, di mana seorang pemimpin tidak hanya bertugas sebagai pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mempengaruhi motivasi yang mengarahkan bawahnya agar bertindak secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Berbagai gaya kepemimpinan seperti autokratis, demokratis, dan laissez-faire. Materi selanjutnya membahas secara mendalam mengenai konsep budaya organisasi sebagai elemen sentral dalam bentuk identitas perilaku dan kinerja sebuah organisasi. Budaya nilai norma, kepercayaan, keyakinan, dan praktik yang dianut bersama di seluruh anggota organisasi dan bersikap serta bertindak dalam konteks atau pernyataan misi, melainkan tercermin dalam simbol, bahasa, cerita mikro, ritual, kebiasaan sehari-hari, struktur kekuasaan. Menyelesaikan masalah internal maupun eksternal. Materi ini mengurai bahwa budaya organisasi memiliki fungsi penting, yaitu sebagai anggota organisasi, sebagai identitas organisasi yang membedakan dari organisasi lain, serta sebagai mekanisme kontrol informal yang mengarahkan perilaku tanpa perlu. Materi ini juga budaya organisasi dengan berbagai aspek penting dalam manajemen seperti struktur organisasi yang kombinasi strategi, bisnis, serta kinerja individu dan tim. Contohnya, organisasi dengan budaya hierarkis dan birokratis cenderung memiliki struktur yang kaku dan lambat. Materi selanjutnya membahas secara mendalam peran strategi perencanaan SDM sebagai fondasi utama dalam pengelolaan organisasi modern, di mana keberhasilan organisasi dalam pencapaian visi misi dan tujuan jangka panjang sangat ditentukan oleh sejauh mana perencanaan SDM dilakukan secara cermat. Materi ini pentingnya keselarasan antara strategi SDM dan strategi bisnis organisasi, yang berarti bahwa perencanaan SDM harus mampu menjawab kebutuhan operasional sekaligus mendukung arah jangka panjang perusahaan, termasuk dalam menghadapi tantangan seperti digitalisasi, otomatisasi, perubahan demografi tenaga kerja, serta tuntunan kompetensi dan dalam era industri. Materi ini juga menyoroti pengaruh lingkungan eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, perkembangan sosial politik, hingga globalisasi pasar tenaga kerja terhadap fleksibilitas dan ketepatan strategi perencanaan SDM. Organisasi harus
mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi ketenagakerjaan, menghadapi persaingan dalam memperoleh talenta terbaik serta mengelola diversitas tenaga kerja yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kepercayaan SDM yang baik harus bersifat dinamisi, mampu menyesuaikan dengan siklus bisnis serta memiliki kemampuan evaluatif untuk terus memperbarui asumsi dan strategi berdasarkan hasil dan tantangan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.